Kali ini. Qala al-Habib Hadi bin Ahmad bin Abdullah al-Haddad fi kitabih Durus Sirat an-Nabawiyyah asy-Syarifah ila an qala an-nasab syarif wa nubadh min ahwalihi fi sigharihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Huwa sayyidu waladi Adam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. وينتهي نسبه الشريف إلى سيدنا إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام وأمه صلى الله عليه وسلم هي السيدة آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب وتلتقي مع عبد الله في كلاب جده الرابع. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sebelum kita melanjutkan tentang siapa Nabi Muhammad, di mana dilahirkan, bagaimana keseharian dan lain sebagainya, terlebih dahulu kita perlu mengenali nasab Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik itu dari jihah ayahnya ataupun jihah ibunya. Dari jihah ayah sering kita dengar dilantunkan qasidah oleh banyak munsyid. Yang mana beliau adalah Sayyidu waladi Adam, pemimpin anak Adam. Ini diambil dari apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, yaitu ana sayyidu waladi Adama wala fakhar. Sehingga beliau Al-Habib Hadi menulisnya dengan sayyidu waladi Adam. Siapa beliau? Nabi Muhammad. Putranya Abdullah putranya Abdul Muttalib putranya Hashim putranya Abdi Manaf putranya Qusay putranya Kilab putranya Murrah putranya Ka'ab putranya Lu'ay putranya Ghalib putranya Fihir putranya Malik putranya An-Nadar putranya Kinanah putranya Khuzaimah putranya Mudrikah putranya Ilyas putranya Mudar putranya Nizar putranya Ma'ad putranya Adnan. Lah, ayahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini dilahirkan sebelum tahun gajah, 25 tahun. Paman-paman Nabi banyak. Yang sekandung dengan ayahnya 2, Abu Talib dan Zubair. Sedangkan bibi-bibinya semuanya sekandung kecuali Sofia. Semuanya sekandung kecuali Sofia. Lah, Abdullah ini bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu sebetulnya namanya Syaibatul Hamad. Namanya Abdul Muttalib Syaibatul Hamad. Kenapa kok dinamakan dengan Syaibatul Hamad? Karena ketika dilahirkan ada uban di rambutnya. Dibawa oleh pamannya, Abdul Muttalib, ayahnya Nabi, dibawa oleh pamannya di saat kecil. Kakeknya Rasulullah. Kakeknya Nabi. Pamannya. Saudaranya kakek. Abdul Muttalib kakeknya Nabi ya. Kakeknya Nabi dibawa oleh pamannya. Ya, oleh pamannya. Ke Mekah. Yaitu dari keluarga ibunya. Dari keluarga ibunya Bani Najjar. Saat itu memakai pakaian yang kumuh, rusuh. Ya, mungkin karena perjalanan pakaiannya rusuh. Lalu orang-orang Quraisy bertanya, "Man hadza, siapa ini?" Waktu itu masih kecil, Abdul Muttalib. "Siapa ini?" Lalu dijawab, "Abdi." Abdi, artinya budakku. Akhirnya disitulah dikenal dengan Abdul Muttalib. Nah, jadi kakeknya Nabi
Pamannya namanya Nah, Muttalib. pamannya namanya Muttalib. Ya, pamannya namanya Muttalib. Ketika datang dibawa ke Mekah, ketika diambil dari keluarganya, keluarga bibinya Bani Najjar, ditanya orang Quraisy siapa ini? Karena kotor. Karena orang Quraisy kan Martabat. martabat dan sebagainya. Karena kotor, siapa ini? Abdi. Nah, akhirnya dikenal dengan Abdul Muttalib. Kakeknya Nabi Abdul Muttalib ini meninggal pada usia 80 tahun. Kakeknya Nabi meninggal saat Nabi berusia 8 tahun. Ya, saat Nabi usia 8 tahun. Kemudian Abdul Muttalib putranya Hashim. Hashim itu namanya Amr bin Ala. Amrul Al-Ala. Amr Al-Ula. Amr Al-Ula. Kenapa kok dinamakan Amr Al-Ula? Li'uluwi martabatih. Nah, karena kedudukannya yang tinggi. Waluki babi Hashim li Hashmihi tharid linnas fima ja'a asobathum. Nah, dijuluki dengan Hashim. Hashim itu pembajak ya. Membajak sawah atau ladang. Karena membajak sawah untuk orang-orang di saat mereka tertimpa kelaparan. Kemudian Hashim putranya Abdul Manaf. Abdul Manaf namanya Al-Mughirah. Nah, Abdul Manaf namanya Al-Mughirah. Wa Manaf asluhu Manat. Asluhu Manat, bukan Manaf, Manat. Namanya berhala, nama berhala. Dan itu berhala paling besar. Ya, Manat artinya berhala paling besar. Lah saat itu ibunya ja'alat khadiman li dzalika sonam. Ibunya menjadikan Abdul Manaf pelayan yang melayani berhala tersebut. Bin Qusay, bin Kilab, sampai Qusay namanya Z. Ada yang mengatakan Yazid, ada yang mengatakan Mujammi'. Dinamakan Qusay li'annahu qasa ay ba'udha an asyiratih. Karena jauh dari keluarga. Nah, jauh dari keluarga. Dinamakan dengan Mujammi' li'annahu yajma' qaumahu yaumal arabah. Fa yudzakiru ma ya'muru bi ta'dhimil haram. Dinamakan beliau dengan Mujammi' karena beliau mengumpulkan orang-orang Arab di hari Jumat, memberikan kepada mereka pengertian ilmu untuk menghormati dan mengagungkan haram. Dan beliau pun mengkabarkan kepada mereka bahwa akan diutus seorang nabi. Dan beliau mengumpulkan di situ mim Bani Fihr ba'da tafarruqin fil bilad, menyatukan Bani Fihr setelah mereka terpisah, tercecer di beberapa daerah. Qusay kemudian Kilab. Kilab namanya Hakim. Dijuluki dengan Kilab li'annahu kana yuhibbus shayd wa aktsar shaydihi bil kilab. Karena mencintai berburu dan alat berburunya yang paling ia cintai adalah anjing. Nah. Kemudian bin Kilab bin Murrah. Bin Kilab bin Murrah. Bin Murrah bin Ka'ab. Ini nama nggak ada rentangan. Bin Lu'ay. Bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Fihr ismuh. Fihr namanya. Tapi lagopnya Quraisy. Dari sinilah disebut dengan Bani Quraisy. Fihr namanya tapi lagopnya dia adalah Quraisy. Li'annahu kana yagrus ayyufatis an hajatil muhtaj fayasudduha. Karena dia yang ngontrol, memeriksa, memerhatikan kebutuhan orang-orang sehingga dia yang mencukupinya. Kemudian wan nadhar. Nadhar ismuhu Ges. Dijuluki dengan an-nadhar li nadharati wa hasnihi, karena tampan. Wa mudrika.
bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika. Mudrika namanya Amr. Dijuluki dengan Mudrika li'anau adrak kulla izin wa fakhrin kana fi abaihi. Wa kana fihi nunur Nabi sallallahu alaihi wasallam zahiran. Karena ia mendapatkan setiap kemuliaan dan kebanggaan yang ada pada ayah-ayahnya dan juga karena ada cahayanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di padanya. Wa Ilyas, ya, wa nusiba lil jumhur wa ismu Husain, namanya Husain. Wa sumiya Ilyas li'annahu wulida ba'da kibri sinni abi. Dinamakan Ilyas karena dilahirkan setelah orang tuanya sudah menginjak usia lanjut. Kemudian bin Mudhar. Kunyatuhu Abu Ilyas. Kunyatuhu Abu Ilyas. Kenapa dikatakan itu? Li'annahu kana yuhibbu syurbal laban al-madhir ay al-hamid. Karena ia mencintai minum susu yang kecut. Wa Nizar. Ismu Nizar. Nizar Khuldan. Wa inama sumiya bidzalik li'anna nadhara Abu ila nurin Nabi sallallahu alaihi wasallam baina ainaihi fariha farahan syadidan wa nahara at'am. Wa qala hadza nazrun. Dinamakan dengan Nizar karena ayahnya melihat ada cahaya Nabi di antara dua matanya sehingga senang ayahnya, kemudian menyembelih, memotong kambing dan membuat makanan. Dan lalu beliau berkata, hadza nazrun. Ini adalah sedikit. Wa ma'at kunyatuhu Abu Qadha'ah. Wa inna ma qila lahu dzalik li'anna mu'at lil huruf. Karena disiapkan untuk perang. Wa adnan wa minal adn ay al iqamah. Ya. Daripada kata-kata adnan, daripada kata-kata adn yang itu artinya tinggal, bermukim. Sumya bidzalika tafaulan bi annahu yuqim wa yaslam min ayunil jin wal ins. Dinamakan dengan adnan itu tafaulan karena ia adalah orang yang selamat dari pandangan manusia dan jin. Walati aktsar min man fil qubur minha. Ini nasab dari segi ayahnya. Adapun dari segi ibunya, awayan tahina nasabu syarif ila Sayyidina Ismail ibn Ibrahim alaihi salam. Sampai nasabnya Rasulullah itu ke Sayyidina Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Adapun dari segi ibunya, Rasulullah itu bin Aminah, binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab. Nah, Kilab ini sama dengan kakeknya ayahnya. Nah, di situ bertemu antara Abdullah dan Sayyidatuna Aminah di Kilab. Nah, di kakeknya Nabi yang keempat. Bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya, bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Kilab. Bin Qusay bin Kilab. Ya. Bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Nah. Kalau ibunya Aminah bintu Wahbin bin Abdi Manaf bin Zura bin Kilab, ya, bin Kilab, keempat kakeknya, dan ibu keempat. Tadi Fihir itu tadi dipanggil Quraisy. Nah, mungkin itu juga jadi tanda bahwa Quraisy ini bukan keburukan. Soalnya mungkin yang terjadi di pemahaman masyarakat tuh Quraisy itu anggapannya orang kafir, orang-orang jahat, orang-orang yang mendolimi Nabi. Iya, kan mindsetnya itu seperti itu. Padahal artinya tadi luar biasa. Artinya dijuluki dengan Quraisy karena memperhatikan dan mencukupi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan. Nah, terus dalam nasab ini kan kalau kita belajar di Safina dulu di Nailur Rajaknya disebutkan bahwa termasuk keimanan menghafalkan. Ya. Termasuk keimanan kepada Nabi Muhammad harus hafal nasabnya. Tidak khira. Iya, tidak khira ataupun di itu juga di Syarah Safina di Nailur Rajak. Sedangkan masyarakat kita lebih banyak nggak hafal daripada yang hafal. Makanya di Aqidatul Awam kan dicuplik.
Abuhu Abdullah ibni Abdul Muttalib wa Hashimun Abdul Manaf yan Tasib. Itu kan dicuplik untuk orang bisa melanjutkan. Nah, begitu juga dari segi ibunya. Lanjut. Wulida sallallahu alaihi wasallam di Makkahil Mukarramah. Fajar yaumul Itsnin. الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام الفيل الموافق شهر إبريل نيسان عام 571 miladiyah. Nah, beliau dilahirkan di kota Mekah pada fajar hari Senin atau menjelang terbitnya fajar. Tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun gajah. Ada yang ngomong 50 hari sebelum tahun gajah, sebelum terjadinya pasukan gajah itu menghancurkan Ka'bah, atau yang ngomong setelahnya. Itu cocok dengan bulan April tahun 571 Masehi. Nabi dilahirkan di Mekah. Yang mana Mekah itu disebut dengan Ummul Qura. Nah, Nabi dilahirkan di situ tadi disebutkan bertepatan pada bulan April tahun 571. Ada yang ngomong bulan April di situ tanggal 20. Nah, tanggal 20 tahunnya sama, 571 tanggal 20 April. Tapi yang beda di situ adalah bulan hijriahnya. Kalau bulan hijriah, tahun hijriahnya, tanggal hijriahnya disebutkan 12. Dan itu yang umum. Tapi ada yang ngomong tanggal 9 Rabiul Awal bertepatan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Wallahu a'lam.